wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk, kelas 119B. Saya Ratih Mardewi dari SDN 2 Bukerep. Saya Binti Nurhayati dari SD Muhammadiyah Nganjuk. Saya Ani Wijayanti dari SMA Negeri 1 Rejoso. Saya Lina Andriani dari SMA Negeri 1 Rejoso. Kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu Rati. Apa kabar? Pagi Bu Lina, alhamdulillah baik Bu Lina. Kabar saya bagaimana? Kabar Bu Lina hari ini? Alhamdulillah Bu Rati, kabar saya baik. Bu Rati begini ya, hari ini saya Bu Lina dan rekan saya nanti Bu Binti ini akan mengamati kegiatan coaching yang dilakukan Bu Rati dengan Bu Mania sebagai coachingnya. Begini ya Bu Rati, nanti saya dan Bu Binti itu akan mengamati percakapan coaching panjenengan sesuai dengan rubrik penilaian yang perlu. Kemudian saya berharap Bu Rati nanti benar-benar memperhatikan alur cerita. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot kepada coachingnya, dan juga akan memperhatikan apakah jawaban coachingnya nanti itu sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Seperti apakah coach itu juga akan menemukan jawaban dari permasalahannya, serta jangan lupa ya Bu Rati nanti juga akan memperhatikan bagaimana prinsip-prinsip coaching mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan dari potensi coaching. Sebelum kegiatan coaching kita mulai Bu Rati, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, bolehkah Bu? Oh, Bu Lina. Oke, pertanyaan yang pertama ya Bu Rati ya. Dari proses coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin panjenengan kembangkan Bu? Baik Bu, terima kasih. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya Bu Rati, bagian kompetensi mana yang sudah Bu Rati tadi sebutkan ada tiga ya? Dari mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagian mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi nanti? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif dulu. Ya, dari pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, Bu Rati nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Rati inginkan itu seperti apa? Baik Bu Lina, untuk indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti yaitu coach saya itu dapat mendapatkan solusi atau dari permasalahan yang dihadapi. Jadi secara dia itu bisa menggali sendiri dari permasalahan-permasalahan dan mengatasi semuanya itu dari dirinya. Seperti itu Bu Lina. Ya, baiklah Bu Rati, silakan nanti berarti melakukan coaching dan izinkan kami mengamati ya. Silakan Bu, dimulai Terima saja. kasih Bu Lina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rati, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anye. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Jenengan hari ini Ya, alhamdulillah baik. Ini saya senang sekali ketemu dengan Bu Rati hari ini. Karena saya tahu Bu Rati itu orangnya sibuk. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu harus pulang pergi dari Kediri sampai ke Nganjuk ini ya, luar biasa. Dan hari ini Bu Rati bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang ingin saya curhatkan, itu suatu hal yang sangat menyenangkan bagi saya. apa-apa Bu Ani, biasa saja sama saya. Cerita aja. Kalau mau Bu Ani ingin menceritakan apa, hubungi saya saja. Gimana nih hari ini yang mau diceritakan? Jadi sebenarnya saya sudah lama ingin telepon, tapi rasanya tidak enak kalau ngobrol seperti ini kan mungkin lebih nyaman. Ini Bu Rati ada waktu kan mendengarkan curahan hati saya. Alhamdulillah. Oke. Ini berarti saya ingin mempermasalahkan atau mencurhatkan tentang murid-murid saya yang setiap jam terakhir itu selalu tidak fokus pada pelajaran saya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke Bu Rati. Memangnya ada apa ya Bu Ani?
apa itu sesuatu yang kadang menyedihkan bagi saya. Apa yang salah ada diri saya? Kenapa anak-anak saya tidak fokus pada jam-jam terakhir? Mau marah sebenarnya ya, kadang kalau sudah siang-siang kita lapar, kondisi lapar, kemudian kadang kita ingin marah. Kalau nanti marah memukul, apalagi kita sampai mukul, mencubit pun nanti kena pasal dulu ya. Oke Bu Ani, saya bisa memahami ya bagaimana situasi saat jam-jam terakhir memang itu tantangan bagi kita sebagai guru, bagaimana biar tetap kondusif untuk pembelajarannya. Dan ini ya kira-kira nih faktor apa yang menjadi penyebab sehingga anak-anak itu kurang fokus pada jam terakhir itu apa ya Bu Ani? Iya. Menurut Bu Ani bagaimana? Kalau saya amati nih ya, ada banyak sebenarnya faktor yang menjadikan anak-anak saya atau murid-murid saya kurang fokus di jam-jam terakhir. Yang pertama sudah tak pasti ini berarti ya, kalau jam-jam terakhir itu kan biasanya fokus kita dari jam 7, karena kita anak-anak itu belajar dari jam 7 sampai kalau jam terakhir kebetulan itu jam 2 kurang seperempat. Jadi anak-anak kadang sudah tidak nyaman, ngantuk, kemudian belajar dari jam 1 sampai jam ke-8 tadi sudah apa itu bosan lah ya, sehingga kita harus bisa bagaimana ya melihat anak-anak itu. Jadi faktor-faktornya yang pertama itu tadi, kalau posisi jam terakhir itu jam kritis kalau menurut saya. Terus yang kedua, ini banyak murid-murid saya yang tidurnya selalu larut malam. Setelah saya tanyakan satu persatu, itu kamu tidurnya jam berapa? Sebagian besar misalnya dari 36 siswa yang ada di kelas itu, ternyata sebagian besar, betul separuhnya lebih, mereka itu tidurnya itu jam 12 lebih, jam 12 malam lebih. Sehingga itu mungkin juga bisa menjadikan faktor mengapa mereka tidak fokus pada pembelajaran apalagi jam terakhir. Kemudian yang ketiga, kebetulan di SMA saya, di sekolah saya itu banyak teman-teman guru yang mengikuti PPG. Jadi otomatis mereka banyak memberikan tugas. Nah, kebetulan tugasnya bisa jadi sampai jam terakhir, sehingga itu nanti bisa menghambat pembelajaran yang ada di kelas saya. Jadi kadang mengganggu ya. Istilahnya anak sekarang kan biasanya gitu menjauhi temannya, ayo waktunya pulang, padahal belum pulang dan sebagainya. Jadi sudah bersuara bengak-bengok seperti itu, kadang sudah mengganggu. Kemudian yang terakhir, kalau menurut saya, apa mungkin pembelajaran saya ya yang kurang menarik. Jadi saya kembalikan ke diri saya. Oke. Jadi menurut Bu Ani, faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat konsentrasi pada saat jam pelajaran terakhir, betul itu sudah dijabarkan dari tadi ada 4, sudah sangat jelas sekali, sangat rinci. Menurut saya sudah bisa saya pahami lah. Dan dari itu menurut Bu Ani, kira-kira dalam menghadapi situasi yang seperti itu tadi, apa yang Bu Ani akan lakukan? Apa kira-kira yang harus saya lakukan ya berarti itu juga yang kadang bingung. Atau mungkin karena kebetulan kita kemarin di pendidikan guru penggerak ya, kita mempelajari budaya positif, kemudian juga pembelajaran sosial emosional. Mungkin itu yang akan coba saya cari dan kembangkan lagi dalam kegiatan atau nanti dalam pembelajaran saya. Betul sekali Bu Ani, memang kita dalam jadi kemarin kan sudah dapat ilmu tentang pembelajaran sosial emosional, dan memang itu harus kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Dan untuk pembelajaran bagaimana agar anak-anak itu bisa berkonsentrasi dan pembelajarannya menyenangkan terhadap anak murid kita, seperti itu memang ya harus kita implementasikan memang bagaimana ilmu yang sudah kita. Dan Bu Ani sudah menjalankan itu sudah bagus sekali. Terus untuk sampai saat ini apa yang sudah dengan lakukan untuk membuat murid-murid fokus pada pembelajaran?
Yang selama ini sudah saya terapkan itu yang pasti itu tadi berkaitan dengan budaya positif, yaitu mengingatkan siswa pada komitmen mereka akan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuatnya itu tadi. Kemudian yang kedua, saya sudah menerapkan 5 prinsip KSP yang yang lainnya, yang seperti manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, maupun pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi menurut dari Bu Ani ini yang dapat saya garis bawahi bahwa Bu Ani sudah menerapkan komitmen pada keyakinan kelas dan sudah menerapkan 5 prinsip KSP seperti Bu Ani ya. Terus lalu ini ya, seperti apa ini Bu Ani yang akan Ibu lakukan agar ada peningkatan? Artinya anak-anak bisa fokus walaupun dalam jam-jam pelajaran jam terakhir seperti itu Bu Ani. Nah itu ya, ini juga saya pikir dulu ini apa yang bisa saya lakukan untuk memfokuskan anak-anak saya. Yang tadi saya sudah mengingatkan ini. Ya mungkin saya kembali ke keyakinan kelas tadi. Berarti ya yang pertama saya akan mencoba untuk selalu mengingatkan pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah di keyakinan kelas itu kebetulan kan ditulisnya di kertas manila ini berarti biar awet. Nanti kedepannya saya akan mencoba setiap kelas itu dalam kertas manila itu biasanya anak-anak suka kecil itu kadang sobek-sobek sehingga kadang hilang ya banyak ada satu semester tidak banyak. Maunya kalau bisa biar agak awet itu dalam 1 tahun kita coba buat banner aja. Ya, itu yang pertama yang akan saya coba tingkatkan atau lakukan nanti. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba melakukan diferensiasi dalam pembelajaran agar siswa saya lebih fokus. Seperti pembelajarannya Bu Lina yang kebetulan kita satu sekolah, beliau juga guru bahasa Indonesia. Bu Lina itu sering melakukan pembelajaran di luar. Nah itu saya lihat anak-anak itu sangat tertarik kalau pembelajaran di luar. Nanti mungkin saya kalau jam-jam terakhir akan mencoba untuk mengajak anak-anak saya atau murid-murid saya keluar kelas ya. Jadi biar mereka juga bisa melihat apalah pemandangan yang di situ, suasana kelas-kelas yang mungkin ada yang kosong, ada gurunya dan sebagainya. Kemudian selain itu nanti dalam proses diferensiasi pembelajaran saya akan coba memberdayakan dalam pembelajaran saya nanti menguatkan tentang konten, proses dan produknya yang sebaik-baiknya. Kemudian kalau perlu, kalau misalnya di luar hujan, bisa jadi kan hujan ini musim hujan, saya akan mencoba nanti menata bangkunya itu biar tidak monoton menjadi lurus. Itu kalau SMA kan seperti itu. Kita coba melingkar, kita bentuk 4-4 atau bisa persegi 4 itu nanti. Jadi itu yang coba akan saya lakukan. Alhamdulillah ya, kalau Bu Ani akan mencoba menerapkan beberapa teknik dalam hal pembelajaran di jam-jam terakhir itu tadi dengan keyakinan kelas dan diferensiasi pembelajaran seperti itu Bu Ani ya. Terus dari teknik itu yang Bu Ani akan terapkan kapan kira-kira ya yang akan Bu Ani melakukan aksi tersebut? Ya, kalau bisa secepatnya berarti karena pembelajaran di sekolah saya tinggal 1 minggu, insya Allah dari Selasa depan, karena hari Senin itu saya nggak ada sampai terakhir, hanya 1-2 sampai jam 8. Jadi hari Selasa itu ada pembelajaran sampai jam terakhir. Saya akan mencoba menerapkannya mulai dari Selasa depan. Berarti akan aksi nyatanya besok Selasa depan. Terus kalau seperti itu kira-kira dari Bu Ani bisa membantu untuk Bu Ani mewujudkan itu semua? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin yang akan saya hubungi biar gampang kolaborasinya itu Bu Lina saja. Saya menghubungi Bu Lina karena kebetulan kita sama-sama guru bahasa Indonesia. Kebetulan juga kalau hari Selasa itu Bu Lina nggak ada jam sampai jam terakhir karena beliau harus ikut MGMP. Sehingga nanti saya akan mencoba hari ini juga nanti saya akan mencoba WA Bu Lina, kemudian nanti
berarti saya tunggu hasilnya dengan berkolaborasi dengan Bu Lina minggu depan ya Bu, biasanya semoga Bu Ani terus semangat ya Bu untuk melakukan perubahan agar anak didiknya walaupun jam terakhir di jam-jam pembelajaran terakhir tetap semangat, tetap fokus seperti itu ya. Terus untuk nggak terasa nih percakapan kita kok sudah lama ya, sudah ngobrol kita hari ini. Jadi yang ini Bu yang saya tekankan, jadi apa nih yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Ani? Iya, terima kasih banyak Ibu Radek. Dari obrolan kita tadi bisa saya simpulkan beberapa hal yang tadi juga sebenarnya jadi masalah saya ya. Kalau bisa saya simpulkan, yang pertama, untuk mengatasi problem siswa saya yang kurang fokus, saya akan mencoba untuk mengingatkan siswa-siswa saya, murid-murid saya pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, sehingga mereka memiliki kesadaran diri untuk benar-benar mentaati kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati itu. Kemudian juga menerapkan prinsip KSE secara kontinu, mulai dari kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian apa itu tadi berkaitan dengan keterampilan berelasi sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yang dapat saya simpulkan dari apa yang kita obrolkan hari ini, yang kedua, secara kontinu mungkin saya akan melakukan atau melaksanakan diferensiasi dalam pembelajaran saya. Jadi nanti atau bisa diselingi dengan mindfulness gitu ya, yang bervariasi, mungkin dengan gerakan, mungkin mendengarkan musik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir nanti saya akan mencoba merealkan dari melaksanakan aksi nyata saya minggu depan, tepatnya hari Selasa, dengan minta tolong Bu Lina untuk mengamati kegiatan yang saya lakukan. Jadi itu berarti yang bisa saya simpulkan dari obrolan kita hari ini. Ya, alhamdulillah Bu, bagus sekali ya untuk rencana jenengan tadi sudah lengkap, sudah terinci dan akan berkolaborasi juga dengan Bu Lina. Semoga hasilnya bagus untuk melakukan perubahan-perubahan yang dengan harapan. Seperti ini ya. Saya tunggu kabar baiknya. Berarti minggu depan ngobrol lagi. Semoga nggak ada cuaca yang jelek sehingga nggak hujan ya. Terima kasih untuk obrolan kita kali ini ya Bu. Silakan lanjutkan aktivitas kembali. Jangan sungkan-sungkan lagi untuk menghubungi saya dan saya tunggu kabar baiknya minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, berarti proses coaching yang berarti lakukan tadi bersama dengan tuannya sebagai project itu sudah sangat bagus, sangat luar biasa, semuanya sudah sesuai dengan yang diinginkan terhadap jurusan yang lain. Menurut Bu Rati, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian yang Bu Rati inginkan? Baik Bu, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu Lina ya. Karena saya sudah menanya tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach saya yaitu Bu Ania, dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap aksi tersebut saat saya juga berhasil menggali potensi dari proyek tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Benar, berarti sangat luar biasa. Menurut saya, apa yang sudah berarti lakukan tadi itu sudah bagus, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, sesuai dengan instrumen, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, menyimak aktif jawaban dari UC tadi dari Bu Anie, dan berhasil menggali potensi dari UC untuk menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi dirinya sendiri. Jadi sudah menemukan solusinya dari permasalahan itu, dan itu sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan dari Bu Rati. Kembangkan dari proses coaching tadi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi
banyak berlatih lagi berarti nanti berarti kedepannya akan semakin baik dan melakukan praktek coaching ini akan semakin baik lagi. Kedepannya Bu Rati, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari Bu Rati berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan tadi? Terima kasih Bu Lina. Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching, supaya pada saat proses coaching berikutnya menjadi lebih baik. Seperti itu Bu Lina. Ya berarti silakan Bu Binti sebagai observernya untuk menambahkan masukan untuk kegiatan coaching kali ini. Ya, baik Bu Lina, terima kasih atas waktunya. Ini saya bingung mau ngobrol seperti apa. Jadi hasil pengamatan saya tadi ya berarti yang melakukan coaching dengan Bu Ani sebagai coachnya, berarti sebagai coachnya. Pada dasarnya saya setuju dengan pendapatnya Bu Lina. Semua berjalan dengan sangat baik dan bahkan tadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Rati, pertanyaan sangat berbobot dan Bu Ani terjawab dengan santai, relax. Semuanya terjawab dengan baik dan proses coaching yang berjalan ini sudah sangat amat baik. Saya belum yang ikut ngomong komentar seperti apa, sebenarnya bukan komentar tapi ini apresiasi panjenengan semua bahwa coaching telah terlaksana dengan sangat amat baik. Ini untuk terakhir ini saya mau menyampaikan satu pertanyaan dari Berarti, boleh? Kira-kira dari hasil coaching tadi apa yang sudah didapat dari Berarti? Ya, tentu saja saya merasa senang, Ibu Binti, saya senang karena sudah dapat menggali potensi dari coaching saya. Tadi kan dari permasalahan coaching saya yaitu Bu Ani, bagaimana cara biar dalam jam pembelajaran bergerak itu bisa fokus, bisa terkendali seperti itu, dan akhirnya dari saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ani dan Bu Ani bisa menjawab dari pertanyaan yang saya berikan itu rumput ya, dari awal itu cyber match gitu. Nah akhirnya dari pertanyaan itu Bu Ani bisa memberi menyampaikan sendiri, bisa menggali sendiri apa yang harus dilakukan, bisa menyelesaikan masalah dari dirinya sendiri. Iya baik, berarti terima kasih banyak. Semoga dengan pengalaman coaching tadi ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua ya. Dan nanti untuk kedepannya coaching yang akan kita lakukan semakin baik dan bisa menjadi contoh untuk saya, Bu Lina, dan kita semua yang ada. Dan ini saya kembalikan ke Bu Lina ya. Oke, terima kasih Bu Binti atas saran-saran. Terima kasih Bu Rati dan Bu Ani untuk kegiatan coaching kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, Menggerakkan. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi